Sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan bahwa Jumat Agung mengingatkan kami akan kematian-Mu, tapi hari ini kami mengingat akan kebangkitan-Mu. Biarlah siang hari ini kuasa kebangkitan itu terjadi dalam setiap hidup kami. Bukakan mata rohani kami untuk bisa melihat dan mendengar setiap pesan-Mu. Hamba-Mu terbatas oleh perkataan dan waktu, tapi aku bersyukur bahwa Roh-Mu yang tinggal dalam hidup kami tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu Roh Kudus, kami izinkan Engkau untuk berbicara dalam hidup kami, bahkan melebihi kemampuan pikiran kami untuk mengerti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silahkan duduk saudara. Wow, puji nama Tuhan. Shalom semuanya, selamat siang. Berapa banyak saudara yang kemarin hari Jumat hadir di ibadah Jumat Agung kita di atas? Boleh lambaikan tangan. Wow, saudara. Di sebelah kiri saya banyak juga. Wow, puji nama Tuhan. Saudara, begitu banyak DM yang mengatakan bahwa kemarin ibadah Paskah kita drama musikal begitu memberkati. Dan buat info saudara, semua drama musikal kemarin yang dilakukan itu saudara dari skripnya, dari aransemen lagu, saudara dari semuanya itu anak-anak kita di tempat ini, amin. Dan berapa banyak saudara yang setuju meskipun itu yang pertama itu luar biasa banget ya. Tapi tahu gak saudara yang membuat kami sungguh-sungguh hati kami sangat hancur adalah bersuka cita, bukan hancur yang jelek. Adalah ketika kemarin ada 67 orang dibaptis. Wow. Bahkan ada beberapa saudara bukan dari anak Tuhan. Waktu mereka datang melihat, hati mereka terjamah, mereka putuskan untuk dibaptis. Wow, wow. Dan saudara izinkan hari ini saya melanjutkan sebetulnya kisah yang kemarin. Saudara lihat akhir dari cerita kemarin adalah Yesus mati di atas kayu salib. Dan izinkan saya melanjutkan cerita kemarin dalam bentuk khotbah. Jadi hari ini saudara gunakan imajinasimu, gunakan perasaanmu juga saudara, karena Tuhan juga ciptakan kita perasaan. Izinkan Tuhan bicara, amin. Nah saudara, kalau saudara mendengar bahwa hari ini kita merayakan Yesus bangkit, tentu kita semua bersuka cita, betul saudara? Yesus bangkit. Kalau Tuhan gak bangkit, maka sia-sialah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi tahukah saudara pada waktu murid-murid pada waktu itu, ketika Yesus mati dan waktu mereka Yesus bangkit, hati mereka tuh mungkin gak sama seperti yang kita alami. Saya percaya pada waktu Yesus mati, maka Alkitab menuliskan iman mereka itu goncang. Harapan mereka itu hilang. Sosok seseorang yang begitu mereka hormati, sosok seseorang yang membuat banyak mujizat, tiba-tiba hari itu mati dan rasanya saudara murid-murid di titik terendah di dalam kehidupan mereka. Dari sekian banyak murid, ada satu orang murid yang saudara hidupnya saat itu mungkin rasanya sangat hancur. Kenapa? Karena murid ini yang satu ini, dia melakukan sesuatu yang menyakitkan hati orang yang dikasihinya, yaitu Tuhan Yesus. Murid ini saudara begitu mengalami perasaan yang bersalah melekat di hatinya. Rasa menyesal yang sangat dalam dia sedang alami. Mungkin waktu Yesus mati dia saudara ngurung diri. Kenapa saudara? Dia menjerit sama Tuhan. Mungkin dia terus berpikir di dalam hatinya, kenapa aku bisa lakukan ini? Kenapa aku bisa melakukan sesuatu yang begitu menyakitkan hati Tuhan? Padahal aku tuh gak pengen banget lakukan ini. Mungkin dia tersungkur, saudara menangis, dia berseru menjerit sama Tuhan. Dia berkata gini, Tuhan ampuni aku.
Tuhan maafkan aku. Dan saudara, semakin murid ini berusaha ingin melupakan. Semakin dia menjerit minta ampun sama Tuhan, dia pikir saudara rasa bersalah itu mungkin akan sedikit hilang. Tapi kenyataannya saudara, terus terulang kejadian saudara yang dia lakukan. Dan itu rasanya seperti saudara begitu menghancurkan hatinya. Saudara tahu siapa murid itu? Petrus. Petrus sedang berada di titik terendah di dalam kehidupannya. Karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum salib, Petrus adalah murid yang penuh semangat. Dia adalah orang yang lantang saudara. Bahkan kalau saudara baca Markus 14, ketika itu Yesus bilang begini, semua imanmu akan goncang. Petrus berkata begini, Tuhan, meskipun semuanya goncang, aku gak akan goncang. Tuhan Yesus ngomong gini, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus dengan lantang berkata begini, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan kau, aku tidak akan menyangkal engkau. Dan saudara tahu kenyataannya yang terjadi apa? Pada waktu Yesus ditangkap dalam Lukas 22. Petrus bukan nemenin Yesus. Tapi Petrus cuma melihat dari jauh. Bahkan saudara ketika di halaman imam besar, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan kalau saudara lihat dalam Lukas 22 ayat 61, ketika ayam berkokok, firman Tuhan menuliskan lalu berpalinglah Tuhan memandangi Yesus. Mata Yesus bertemu dengan mata Petrus saudara. Dan dikatakan saudara, Petrus keluar dan dia menangis dengan sedihnya saudara. Menangis dengan hatinya begitu pahit saudara. Dan yang lebih menyakitkan saudara tahu, dia pikir, Petrus berpikir, aku menyangkal, aku nanti akan cari Yesus. Aku akan minta maaf, aku akan minta ampun, aku akan jelaskan kenapa hari itu aku menyangkal. Ternyata saudara, sebelum Petrus sempat lakukan itu, Yesus mati di atas kayu salib. Bayangkan saudara kalau punya seseorang yang saudara kasihi, seseorang yang saudara cintai, saudara melakukan kesalahan, lalu waktu dia mati rasanya nyesek. Pernah saudara ngalamin? Aku belum cukup nemenin papihku. Aku belum cukup rasanya menyenangkan orang tuaku. Bahkan di hari-hari terakhir sebelum mati sama orang tuaku mati, orang yang aku kasih, aku sempat berantem sama dia. Wah saudara, bayangkan dia bukan saja merasa menyesal, merasa kalah, merasa terpuruk karena dia menyangkal Yesus. Petrus begitu jatuh dalam kenapa? Petrus gak punya kesempatan. Dia gak punya kesempatan klarifikasi sama Yesus. Dia gak punya kesempatan untuk rekonsiliasi sama Yesus. Udah saudara, penyesalannya begitu sangat-sangat mendalam. Tapi yang luar biasa hari ini kita merayakan pada hari yang ketiga. Yesus bangkit. Saudara, waktu Yesus bangkit, bisa saja Yesus langsung naik ke surga. Tapi saudara-saudara dan saya tahu, Alkitab menuliskan berkali-kali Tuhan datang menghampiri murid-muridnya. Tuhan enggak datang ke Pontius Pilatus. Tuhan enggak datang ke imam besar. Tuhan enggak datang kepada orang-orang yang menghujat dia, yang mengatas. Waktu Jumat kemarin ada orang bilang, kalau kamu Tuhan, turunkan dirimu dari situ, selamatkan dirimu. Tuhan gak datang kepada orang yang menghujat. Kalau Tuhan datang ke orang-orang seperti itu, saya percaya mereka langsung tersungkur dan bertobat. Tapi saudara, Yesus datang kepada murid-muridnya. Yesus datang saudara kepada orang-orang saudara yang dikasihinya, yang saat itu dia begitu terpuruk, kehilangan arah, kehilangan pengharapan. Mereka di titik terendah di dalam hidupnya, Yesus datang. Bahkan Yesus bukan cuma menemui murid-muridnya. Yesus secara khusus mendatangi Petrus. Sudah tahu ceritanya? Kita buka Yohanes saudara. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua.
Kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Ini Yesus menampakkan diri yang ketiga kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saudara nanti garis bawahi Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Dalam situasi itu saudara, Simon berkata sama mereka, "Aku pergi nangkap ikan." Kata mereka kepadanya, mereka murid-murid lain ngomong sama Yesus, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Saudara perhatikan ini. Yesus hari itu datang ke Danau Tiberias atau juga Danau Galilea atau Danau Genesaret. Jadi saudara, nama 3 danau itu adalah tempat yang sama untuk menemui murid-muridnya. Dan di situ saudara, kita mendapati bahwa Petrus bersama dengan murid-murid yang lain, dia kembali ke kehidupan lama mereka menjadi nelayan. Itu menunjukkan saudara bahwa murid-murid pada waktu itu mengalami satu rasa gagal, satu rasa putus asa yang mendalam, sehingga ini mereka udah gak ada harapan lagi. Mereka kembali melakukan apa yang mereka dulu lakukan. Dan yang luar biasa, saya senang sekali dengan Yesusnya kita, bahwa Yesus datang menemui mereka. Saudara, yang pertama Yesus itu menyediakan sarapan. Itu menunjukkan bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk tetap melayani meskipun dia sudah menjadi Tuhan, saudara. Tapi kemudian saudara, Yesus datang menemui mereka, saudara. Yesus tidak menghakimi Petrus, Yesus tidak membuka luka masa lalu yang kasar, tetapi Yesus datang memulihkan Petrus dengan kasih. Tahukah saudara bahwa Paskah itu bukan berbicara tentang penghakiman, tapi Paskah berbicara pemulihan. Amin. Yesus datang mencari kita, saudara, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memulihkan saudara dan saya. Yesus datang mencari murid-muridnya bukan untuk menghakimi mereka, tapi justru untuk memulihkan mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus memulihkan Petrus di Danau Galilea? Kenapa Tuhan Yesus tidak memulihkan Petrus di Yerusalem, di tempat saudara di mana Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus? Kenapa saudara Tuhan Yesus tidak memilih memulihkan Petrus di tempat namanya Kapernaum, di mana Tuhan Yesus paling banyak bikin mujizat? Tapi Tuhan saudara pilih tempat namanya Danau Galilea. Dan saudara tahukah Danau Galilea itu adalah tempat pertama kali dalam Lukas pasal yang ke-5 Petrus dipanggil menjadi murid Kristus. Saya percaya ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ada satu pesan Tuhan yang khusus yang harus kita pelajari, saudara. Yesus tidak membawa Petrus ke ruang pengadilan, saudara. Tapi Yesus menemui Petrus di sebuah tempat di mana Petrus mengalami kenangan terindah. Dia dipanggil menjadi murid Kristus. Saudara, ada kalanya Tuhan itu membawa kita ke titik awal bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk memulihkan kita, saudara. Di tempat di mana Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk yang pertama kali, maka di tempat itu jugalah Petrus dipulihkan. Amin, saudara. Di Danau Galilea itu, saudara, itu adalah tempat panggilan pertama Petrus. Di tempat itu adalah tempat di mana Petrus mengalami momen ilahi, saudara, di mana Yesus memanggilnya dari nelayan biasa menjadi penjala manusia. Yesus membawa Petrus ke tempat itu bukan untuk mengingatkan kegagalannya Petrus karena menyangkal dia, tapi Yesus membawa Petrus ke tempat itu untuk menegaskan bahwa panggilannya itu masih berlaku. Ingatkah saudara bagaimana Tuhan pertama kali menjamah hidupmu? Kalau saudara baca Lukas pasal yang ke-5, saudara akan mendapati, saudara, pada waktu itu, saya nggak perlu buka ayatnya karena nggak cukup waktunya. Yesus itu memilih, di sana ada 2 perahu, Yesus memilih naik ke perahu Petrus. Lalu Petrus itu, saudara, menebarkan jala
Dan waktu menebarkan jala saudara, dia tidak dapat apa-apa. Lalu Tuhan tuh ngomong sama Petrus. Petrus tebarkan jala di sisi yang lain. Dan saudara waktu disebarkan jala, maka mereka menangkap ikan sangat banyak saudara. Waktu dia menangkap ikan yang sangat banyak saudara, Alkitab menuliskan saudara bahwa Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Dan Petrus berkata begini, Tuhan pergilah daripadaku. Petrus suruh Tuhan pergi. Sebab aku orang berdosa. Dan saudara, apa yang Yesus katakan? Yesus bilang gini. Lukas 5 ayat 10 dikatakan, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Wow. Saudara, saya ingat banget saudara, pertama kali saya duduk di gereja. Dalam kondisi saya kecanduan narkoba, saya duduk di gereja. Saudara, saya ingat saudara bagaimana rasanya ketika seluruh orang menolak saya, melihat saya jadi sampah. Tiba-tiba saudara, hari itu saya melihat Yesus, tangannya terbuka. Dia datang sama saya, dia peluk saya. Momen itu saudara, itu terjadi tahun 98 sampai hari ini rasanya itu saya bisa rasakan di hati saya. Dan saudara tahukah kenapa Petrus itu dibawa, saudara dipulihkan di Danau Galilea? Karena Tuhan itu mau Petrus mengingat bagaimana pertama kali Petrus itu rasakan cintanya Tuhan di hidupnya. Dan saudara, pemulihan seringkali dimulai di tempat di mana hati kita pernah terbakar. Di Danau Galilea itulah Yesus tahu bahwa api panggilan Petrus pertama kali menyala. Di tempat itulah saudara, kalau baca firman Tuhan, Petrus tinggalkan segalanya, dia ikut Tuhan Yesus saudara. Pemulihan yang sejati seringkali harus menyentuh akar dari siapa kita yang sebenarnya. Di Danau Galilea saudara, di Lukas 5 pertama kali Yesus ngomong sama Petrus, ikutlah aku. Dan waktu Petrus menyangkal Yesus, waktu Petrus di titik terendah saudara di dalam Yohanes 21, Tuhan Yesus ngomong hal yang sama. Petrus, ikutlah aku saudara. Saudara perhatikan, waktu pertama kali memanggil Yesus, Tuhan Yesus manggil Petrus, kondisinya tuh begini. Petrus mancing, nggak dapat ikan. Betul saudara? Lalu Tuhan Yesus ngomong gini, tebarkan jala, dapat ikan. Lalu Tuhan ngomong gini, Petrus ikutlah aku. Nah saudara di Yohanes 21, waktu Tuhan pulihkan Petrus, saudara tahu gak kejadiannya tuh sama. Petrus juga lagi mancing, saudara. Dan waktu mereka mancing gak dapat apa-apa, lalu Tuhan ngomong gini, tebarkan lagi jala. Lalu Tuhan dapat, lalu Petrus dapat lagi ikan. Lalu Tuhan ngomong hal yang sama lagi di tempat itu. Setelah Tuhan ngomong 3 kali, apakah engkau mengasihi? Tuhan ngomong lagi nih, Petrus, ikutlah aku. Saudara secara teologis ini berbicara tentang, saudara peristiwa ini berbicara tentang rekonstruksi narasi. Di mana Yesus secara sadar menciptakan momen paralel dengan panggilan pertama untuk memulihkan identitas dan tujuan Yesus. Di tempat itu Tuhan ingin menghidupkan kembali api cinta Petrus yang pernah padam. Dia tahu tempat dan cara yang terbaik untuk mengingatkan kita kembali. Saudara hari ini mungkin ada saudara datang di tempat ini, saudara sedang mengalami seperti Petrus. Engkau sedang di titik terendah dalam kehidupanmu. Bukankah seringkali kita juga seperti Petrus? Keadaan saudara menghimpit Petrus. Petrus ketakutan. Petrus gak berani, sehingga gini, Petrus bukannya mau menyangkal Yesus secara sengaja, tapi Petrus mungkin bilang gini, Tuhan aku nih gak mau nyangkal, tapi aku nih begitu takut, situasi begitu menjepit, situasi begitu menghimpit, sehingga begini, aku gak berani, begitu punya keberanian untuk tetap hidup dalam firman-Mu. Bukankah saudara dan saya juga kita sering lakukan seperti itu saudara? Mungkin kau hari ini sedang di titik seperti itu saudara. Engkau sedang di titik terendah. Engkau udah kehilangan pengharapan.
Engkau udah gak berani lagi berkata, Tuhan tolong aku. Rasanya saudara gak layak lagi buat Tuhan. Tapi saudara dengar, pasca kebangkitan Yesus bukan hanya berbicara Tuhan menghapuskan dosa kita, memulihkan kita dari dosa. Tapi juga saudara, pasca berbicara Tuhan memulihkan hubungan kita. Dan bukan hanya berbicara tentang memulihkan hubungan kita, tapi pasca juga berbicara Tuhan memulihkan panggilan Petrus. Yesus bertanya 3 kali sama Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, ini sejajar dengan 3 kali Petrus itu menyangkal Yesus. Tetapi saudara tahukah kenapa Tuhan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan bukan untuk memulihkan, bukan untuk menghakimi Petrus, tetapi pertanyaan itu untuk memulihkan Petrus. Saudara belum mudeng pelan-pelan. Saudara saya ingat, saya waktu kecil, saya kelas 5 SD, bayangkan saudara, saya bocah kelas 5 SD, saya ketahuan ngerokok sama papi saya. Jadi saudara waktu saya dipanggil sama papi saya, saudara kelas 5 SD, bayangkan anak. Saya datang sama papi saya bukan cengengesan saudara. Saya datang dengan sikap yang sangat takut. Aduh, ketahuan aku ngerokok. Papi saya mau ngomong apa? Gua mau ngomong apa sama papi? Saudara bayangkan Petrus itu seperti itu. Petrus sudah nyangkal Yesus 3 kali. Petrus sudah di titik terendah. Waktu Yesus datang menghampiri Petrus, jangan saudara pikir Petrus itu bersuka cita, cengengesan, enggak. Petrus saya yakin dia gemeteran, aduh Tuhan mau ngomong apa ya? Kalau Tuhan nanya, Petrus kenapa engkau menyangkal aku jawab apa? Saudara tahu gak, Petrus itu bergejolak hatinya. Mungkin dia udah gak berani angkat kepalanya, dia tertunduk mungkin saudara. Kenapa? Begitu takutnya dia. Tapi saya suka cita saudara Tuhan kita, saudara waktu dia datang menemui Yesus. Yesus menemui Petrus, Tuhan Yesus gak ngomong gini. Petrus, kenapa kamu menyangkal aku? Enggak. Tuhan tuh bilang gini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Wah saudara. Hatinya saya yakin hari itu. Hati Petrus hancur. Petrus sudah dengan mungkin malu. Dia mungkin dengan nangis terisak dia bilang Tuhan. Dia mungkin pelan-pelan gak berani ngomong dengan lantang. Tuhan, engkau tahu aku ngasihimu. Dan yang menurut saya, maaf ya saya pakai kata-kata ini rada mungkin saudara gak setuju. Dan dengan gilanya Yesus ngomong gini lagi. Bukan cuma memulihkan, Yesus ngomong gini. Gembalakan domba-dombaku. Kalau saudara ngemplang duit, saudara tahu ngemplang duit ya? Di perusahaan. Saudara ketahuan. Kira-kira bos saudara ngapain? Pecat ya. Minimal kalau bosnya baik, saudara yang dipercaya ngelola duit 1M dikurangin lah cepeceng. 100.000. Tapi saudara Yesus tuh begini, waktu Yesus datang sama Petrus, dia bukan hanya pulihkan saudara hubungannya, tapi dia pulihkan panggilannya. Setiap kali Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yesus memberikan kembali panggilannya, gembalakan domba-dombaku. Yesus tidak hanya memulihkan tapi juga memulihkan hubungan, tapi Yesus juga memulihkan panggilan Petrus. Kasih Yesus mengangkat Petrus dari reruntuhan kegagalan. Danau Galilea itu adalah simbol awal yang baru. Yesus seperti bilang ini, Petrus, aku tahu kamu salah. Petrus, aku tahu kamu gagal. Yuk mulai lagi dari awal dengan aku. Wah, kita punya Tuhan yang begitu. Bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Berkali-kali saya melakukan kebodohan. Berkali-kali saya gagal. Dia selalu datang. Paskah itu bicara Yesus yang cari kita, bukan kita cari Yesus.
Dia gak pernah saudara ambil yang dia berikan dalam hidup kita. Suatu hari saya nonton video singkat di T, saudara tahu ya. Ada sebuah pertanyaan dia bilang gini. Kalau Yesus, Tuhan itu tahu gak waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia jatuh dalam dosa? Saya rasa Tuhan tahu ya. Pertanyaan dia bilang gini, kenapa Tuhan masih ciptakan manusia? Lalu saudara narasumbernya, saudara itu kasih contoh yang bagus banget. Dia lagi duduk, dia lagi gendong anaknya yang masih kecil. Dan dia bilang begini, saya tahu enggak kira-kira kalau saya punya anak ini, satu hari anak saya ini bisa menyakiti saya. Saya tahu enggak kalau saya punya anak ini, kira-kira anak saya udah gede, dia bisa melakukan kesalahan. Tahu. Tapi apakah itu membuat saya enggak mau punya anak? Enggak. Terus dia jawab itu menyentuh hati, dia bilang, kenapa? Karena cinta saya sama anak saya lebih besar daripada kesalahan yang mungkin dia akan buat. Itu Tuhan. Dia gak pernah nyesal ciptain saudara dan saya. Dia gak pernah nyesal saudara dan saya lahir ke dunia ini saudara. Karena cintanya itu lebih besar daripada setiap kebodohan yang kita bisa buat. Cintanya lebih besar daripada kesalahan yang bisa kita buat. Cintanya sampai memberikan anaknya yang tunggal di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dan yang luar biasa saudara, Yesus memulihkan kita di tempat di mana kita paling tahu siapa diri kita tanpa dia saudara. Setelah menyangkal Yesus, Petrus kembali jadi nelayan. Seolah-olah saudara murid-murid Yesus sedang berkata begini, Tuhan, aku nih cocok cuma jadi orang biasa. Tuhan kan tahu waktu Tuhan panggil aku di Lukas pasal yang kelima, aku udah bilang gini, Tuhan kamu pergi Tuhan. Aku tuh gak layak jadi muridmu, aku tuh gak layak jadi pencala manusia. Tuh lihat kan Tuhan, tuh lihat tuh. Aku tuh kan makanya sekarang yang kali Yesus dari dulu aku udah bilang aku tuh gak layak. Saudara waktu mereka saudara sedang menjadi nelayan, mereka tuh seolah berkata ke Tuhan, aku nih hanya cocok jadi orang biasa. Aku nih gak cocok jadi hamba Tuhan, jadi muridmu. Tapi Yesus mendatangi tempat ini untuk berkata begini, dengar Petrus, engkau bukan nelayan tapi engkau adalah gembala domba. Seringkali Tuhan menjumpai kita di saat dan di tempat di mana kita paling merasa tidak layak. Untuk menunjukkan bahwa kasih karunia-Nya lebih besar daripada kegagalan kita. Danau Galilea adalah tempat di mana kasih Tuhan tidak pernah menyerah. Tahukah saudara bahwa Paskah itu berbicara kasih Tuhan yang gak pernah nyerah meskipun kita sering nyerah karena keadaan kita sendiri. Paskah berbicara saudara bahwa Yesus tidak pernah mencari kita, bahkan kita nyerah saudara untuk menemui Tuhan sekalipun karena kita merasa gagal. Saya undang pemusik. Oleh karena itu saudara siang hari ini, apapun yang sedang saudara dan saya alami, saudara jangan lari dari Yesus saat saudara gagal. Amin. Yudas ketika dia gagal dia lari meninggalkan Yesus. Tapi Petrus pada waktu dia gagal saudara di perahu itu ketika dia menangkap murid yang dikasih bilang itu Yesus. Petrus lari mendekati Yesus. Datanglah kepadanya, dia tidak akan menolak hati saudara dan saya yang hancur. Dia lebih tertarik memulihkan hubungan daripada mencatat kesalahan kita. Amin. Dia adalah Allah saudara yang sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Dan biarlah pada siang hari ini kasih Tuhan memulihkan dan mengangkatmu. Dan yang terakhir saya akan tutup dengan ini. Izinkan Tuhan memanggil saudara seperti Petrus kembali kepada panggilannya. Kita dipulihkan untuk melayani. Pelayanan bukan hanya sekedar sudah melayani di gereja.
Tapi apapun yang saudara kerjakan, di mana saudara pun berada, perbuatlah itu seperti untuk Kristus. Amin. Saya berdoa hari ini, kalau saudara ada di tempat ini, saudara yang sudah mau nyerah dengan dirimu, saudara seperti Petrus, saudara sudah terpuruk, saudara gak punya kekuatan lagi untuk bangkit, dengar. Yesus yang mendatangimu, Yesus yang ulurkan tanganmu. Kamu mungkin gak bisa berdiri, tapi ulurkan tanganmu ke atas dan izinkan Dia yang menarik engkau untuk bangkit dan tetap berjalan bersama dengan Dia. Inilah yang kita sebut Paskah. Amin. Wow.